Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan membahas tentang dinamika sekolah Diana. Ini adalah tugas topik 5 pada bagian unggah demonstrasi konseptual mata kuliah PPDP. Nah, studi kasusnya yaitu saat ini adalah permulaan tahun ajaran baru. Anda adalah seorang wali kelas 4 SD yang memiliki anak didik berusia 10 tahun bernama Diana. Namun wali kelas 3-nya mengeluhkan dinamika bersekolah Diana kepada Anda. Guru wali kelas tersebut mengatakan nilainya jauh tertinggal dari teman-teman lainnya di kelas. Tak hanya itu, Diana juga kurang baik dalam mengerjakan pekerjaan rumahnya selama masa PJJ kemarin. Bahkan pihak wali kelas mengatakan bahwa ia khawatir dengan tuntutan yang semakin tinggi di kelas 4 dari mulai pelajaran IPA, bahasa, IPS yang membutuhkan banyak bacaan. Diana juga seringkali tidak menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan dan ulangannya menunjukkan nilai yang sangat buruk. Namun demikian, ketika materi tugas dan ulangan tersebut diulangi secara lisan dan individual, Diana dapat menjawabnya. Nah, asesmen apa yang sebaiknya digunakan untuk Diana? Baik, saya Ryan akan menyimpulkan dari kasus Diana tersebut bahwa Diana belum bisa membaca. Dan yang kedua, gaya belajar Diana adalah gaya belajar auditori. Baik, kira-kira bagaimanakah cara melakukan asesmen terhadap keadaan Diana tersebut? Yang pertama, sebaiknya kita sebagai guru melakukan observasi melalui penilaian proses berdasarkan rubrik penilaian yang telah dirancang. Aspek yang dimuat yaitu aspek kognitif, afektif, dan psikomotor. Dan yang kedua bisa kita lakukan adalah meminta Diana untuk melakukan self-assessment atau penilaian mandiri. Menurut Diana, dirinya itu belajarnya seperti apa, terus kemampuannya apa, kemudian juga kelemahan dirinya apa. Kita minta ia menuliskan hal-hal tersebut. Kemudian setelah melakukan observasi dan self-assessment oleh Diana, kita sebagai guru sebaiknya menyusun asesmen diagnostik dalam bentuk formatif, yang mana berguna untuk mengukur hasil belajar peserta didik tersebut. Kemudian langkah yang harus kita lakukan sebagai guru adalah checking up and finding out. Checking up sendiri berguna untuk mengecek suatu pencapaian dan kemampuan dari Diana tersebut dalam proses belajar. Tak hanya itu, kita juga mengetahui berbagai kekurangan yang dialami oleh Diana pada saat ia mengikuti proses pembelajaran. Checking up ini sangat berfungsi karena kita sebagai guru dapat mengetahui siswa itu pahamnya di materi mana dan yang belum pahamnya di mana. Sedangkan finding out di sini artinya guru bisa menemukan atau mencari atau mendeteksi kekurangan, kesalahan atau kelemahan dari Diana tersebut dalam proses belajar. Sehingga nantinya kita sebagai guru dapat dengan tanggap dalam mencari alternatif solusi untuk penyelesaian masalah Diana. Baiklah, penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Yola Miranda. Nah baiklah, kemudian saya akan melanjutkan dari kasus Diana. Maka kelompok kami mengambil kesimpulan bahwa terdapat dua jenis asesmen yang cocok digunakan dalam kasus ini. Yang pertama adalah performance assessment dan yang kedua adalah self assessment. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa performance assessment merupakan salah satu jenis asesmen berdasarkan hasil pengamatan terhadap aktivitas peserta didik. Dengan menggunakan performance assessment, maka evaluasi dapat dilihat dari aktivitas keseharian Diana. Jadi, bisa dikatakan bahwa performance assessment adalah suatu penilaian yang meminta peserta tes untuk mendemonstrasikan dan mengaplikasikan pengetahuan ke dalam berbagai macam konteks, seperti suatu proses, kegiatan, atau unjuk kerja. Dengan menggunakan performance assessment, maka hal ini akan menggambarkan suatu kemampuan peserta didik dalam memahami suatu pelajaran tertentu. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan pembahasan dari Saudari Yola, yaitu tentang jenis asesmen yang akan digunakan pada kasus Diana. Nah, asesmen yang kami bahas itu ada dua. Yang pertama tentang performance assessment yang telah disampaikan oleh Saudari Yola, dan yang kedua adalah self assessment.
Self assessment itu merupakan suatu teknik penilaian di mana peserta didik diminta untuk menilai dirinya sendiri berkaitan dengan status, proses, dan tingkat pencapaian kompetensi yang dipelajari dalam mata pelajaran tertentu. Jadi maksudnya di sini status adalah Diana itu harus tahu bahwasanya dia merupakan siswa kelas 4 SD, yang dimana kelas 4 SD itu tuntutan belajarnya sudah semakin tinggi, belajarnya lebih banyak, tugas-tugasnya juga lebih banyak. Dan jika dilihat dari kasus Diana tersebut, Diana merupakan peserta didik yang sangat tertinggal dari teman-temannya yang lain, dikarenakan Diana kesulitan dalam membaca. Nah, itu yang dikatakan dengan status. Nah, proses di sini adalah bagaimana Diana itu belajar. Nah, kalau kita lihat dari kasusnya, selama di kelas 3, Diana itu seringkali tidak menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan dan ulangannya menunjukkan nilai yang buruk. Nah, proses inilah yang bisa menjadikan Diana itu melihat bagaimana nanti dia akan mencapai nilai yang bagus jika proses belajarnya selalu seperti itu. Nah, di sini permasalahannya adalah di pelajaran IPA, Bahasa, dan IPS yang merupakan pelajaran yang banyak bacaan. Sedangkan Diana merupakan salah satu siswi yang sangat sulit untuk mengerjakan tugas tersebut. Nah, yang terakhir adalah tingkat pencapaian kompetensi. Nah, di sini Diana juga harus tahu bahwasanya setiap mata pelajaran itu ada nilai-nilai atau batasan-batasan maksimal untuk siswa lulus. Contohnya ketika pelajaran IPA, apa pencapaian pelajaran tersebut? Misalnya di materi tentang mengenal tumbuhan. Nah, dari pencapaian tersebut melihat apakah Diana sudah tahu tentang jenis-jenis tumbuhan, fungsinya, dan bagaimana proses perawatannya, seperti itu. Nah, jadi dari sini self assessment itu melihat bagaimana Diana itu diharapkan mampu untuk mengetahui pencapaian hasil belajarnya sendiri. Jadi dari self assessment ini Diana bisa ngerti selama ini dia sudah berhasil atau belum dari pelajaran yang sudah dia ikuti, seperti itu. Baiklah, perkenalkan saya Sri Rezeki akan melanjutkan penjelasan tentang kesimpulan dari kasus Diana. Kasus Diana menunjukkan bahwa kebutuhan belajar setiap anak itu berbeda. Sebagai pendidik, kita harus mampu memahami kebutuhan belajar untuk menentukan pengajaran yang tepat dan asesmen yang efektif dan efisien berdasarkan karakteristik anak. Asesmen adalah pengukuran pemahaman belajar peserta didik. Tujuan daripada asesmen adalah untuk mengetahui sejauh mana prestasi belajar peserta didik. Apakah selama ini materi yang telah kita sampaikan sudah dikuasai atau belum. Nah, setelah kita melakukan asesmen dan mendapatkan informasi yang kita inginkan, selanjutnya kita akan memberikan penilaian. Kemudian penilaian tersebut kita gunakan sebagai bahan evaluasi bahwa setiap anak itu memiliki karakteristik yang berbeda, sehingga penilaian pun harus dilakukan dengan bervariasi agar kita mampu menilai setiap kemampuan anak dengan baik. Dan dalam merancang asesmen diperlukan untuk mengetahui karakteristik dan kebutuhan peserta didik agar proses pembelajaran sesuai dengan capaian pembelajaran. Nah, tujuan dilakukan asesmen, penilaian, dan evaluasi pembelajaran itu adalah untuk memantau perkembangan proses pembelajaran siswa. Apakah selama ini proses pembelajaran sudah sesuai dengan gaya belajar, kebutuhan, dan potensi masing-masing anak. Kemudian mengecek pemenuhan capaian pembelajaran. Nah, selama melakukan pembelajaran, apakah sudah sesuai dengan capaian pembelajaran yang sudah dirancang oleh sekolah. Kemudian memperoleh umpan balik. Jadi di sini kita dapat mengetahui jangan hanya guru saja yang memberikan materi tanpa mengecek atau mengidentifikasi hasil dari
pada proses pembelajaran tersebut. Begitu juga dengan asesmen itu adalah untuk wahana kontrol kualitas. Apakah selama ini proses pembelajaran yang kita lakukan itu telah memenuhi standar atau belum? Mungkin itu saja penjelasan dari kelompok kami. Lebih dan kurang kami